Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Kelangkaan solar kembali terjadi di Kabupaten Karangasem, sehingga menyebabkan antrean panjang truk di SPBU. BPBD Bali menyiapkan dana bantuan bagi 83 korban bencana sebesar 3 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Jemberana kembali menggelar kejuaraan Bekepung setelah vakum selama 3 tahun akibat pandemi COVID-19. Kelangkaan BBM jenis solar kembali terjadi di Kabupaten Karangasem. Belakangan ini bahkan semakin sering terjadi. Antrean panjang kendaraan truk terlihat di salah satu SPBU di Jalan Raya Ababi yang masih memiliki stok solar. Antrean kendaraan ini mengular hingga 1 km karena hanya di salah satu SPBU ini yang masih menjual solar. Sopir kendaraan rela antri berjam-jam bahkan sejak sehari sebelumnya demi untuk mendapatkan solar. Ada 2 jaman, Pak. 2 jaman baru dapat ya? Ya. Kira-kira. Setiap hari begini? Iya, setiap hari, Pak. Dibatasi nggak belinya, Pak? Kadang-kadang dibatasi, kadang-kadang dapat full gitu. Sejumlah sopir truk mengatakan belakangan ini mereka sulit mendapatkan solar di Karangasem, apalagi menjelang akhir tahun. Mereka berharap pemerintah segera menambah kuota BBM dan mendistribusikannya ke seluruh SPBU di Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Pemkot Denpasar terpaksa menunda pelepasan telur nyamuk Wolbachia di Denpasar untuk waktu yang tidak ditentukan. Langkah ini diambil pemerintah Kota Denpasar karena pihak ketiga yang akan melepaskan telur nyamuk tersebut belum mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara Senin lalu mengatakan ia sudah mendengar saran dari berbagai pihak dan keraguan pemerintah kota terhadap pihak ketiga yang akan melepaskan telur nyamuk Wolbachia untuk memberantas demam berdarah dengue. Yang kita menjadi ragu-ragu itu kan adalah pelaksana itu pihak ketiga, bukan dari Kementerian Kesehatan. Dulu kita tetap memberikan ruang, kesempatan, karena bagaimanapun juga bahwa Wolbachia ini memberikan salah satu cara untuk menangani DBD, karena itu terbukti di Yogyakarta. Kita kan rencana dipakai contoh Singaraja dan Denpasar. Nah, kami tetap menerima masukan ini. Kita tetap dengan baik mengakomodir. Tentu kan kita belum memutuskan, tapi kita berterima kasih masukan masyarakat banyak ini. Dengan penundaan ini, Pemkot Denpasar akan menguatkan upaya pencegahan kasus DBD di hulu serta menggalakkan sosialisasi. Nyamuk Wolbachia yang sudah ditularkan bakteri Wolbachia. Nyamuk ini akan berkembang biak dan mengawini nyamuk non-Wolbachia sehingga bisa mencegah penularan demam berdarah dengue. Dan pelepasan nyamuk Wolbachia ini pernah dilakukan di Yogyakarta dan dinilai berhasil menekan penyebaran demam berdarah dengue. Nyamuk Wolbachia ini dikembangbiakan yayasan milik miliarder asal Amerika Serikat Bill Gates Foundation yang bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. KPU saat ini tengah mendistribusikan logistik pemilu tahap pertama ke seluruh wilayah Indonesia. Khusus Kabupaten Bangli saat ini sudah menerima beberapa logistik penting seperti bilik pemungutan suara, tinta, dan segel. Seluruh logistik tersebut sudah berada di gudang penyimpanan KPU Bangli. Bawaslu Bangli memastikan logistik berada di tempat yang aman dan sesuai standar yang sudah ditentukan.
Bawaslu juga akan mengawasi baik jumlah, jenis, sasaran, dan tepat waktu dan kualitas logistik. Bawaslu juga menemukan beberapa item logistik yang rusak dan Bawaslu Bangli langsung berkoordinasi ke KPU Bangli untuk meminta pergantian. Dalam keadaan rusak ataupun bocor, tentu kita akan dokumentasikan agar bagaimanapun juga hal tersebut tidak mengganggu. Dalam artian kita rekomendasikan umpamanya rusak 3, ya tentu rusak itu harus diganti oleh penyedia agar apa yang diminta KPU umpamanya tepat jumlahnya itu tepat didistribusikan ke Kabupaten Bangli. Hingga saat ini KPU Bangli baru menerima sekitar 3.200 bilik suara, 1.600 tinta, dan 77.000 segel. KPU menetapkan 2 tahap logistik pemilu, yakni logistik utama, seperti surat suara dan formulir rekapitulasi, serta penghitungan suara. Kemudian logistik pendukung seperti bilik suara, tinta, dan alat coblos. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.